Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Anam dari Prodi PKPI 4B. Di sini saya izin menangkap dari adanya sedikit soal dari adanya tugas UAS saya dari Bu Wida terkait menganalisis kasus yang ada di Indonesia, lalu presentasikan kasus tersebut dan implementasikan kasus tersebut di psikologi abnormal. Oke, di sini saya tidak akan banyak ngomong juga. Oke, jadi saya langsung masuk ke pemateri yang pertama, set. Oke, izinkan saya untuk mungkin salah satu tema. Itu temanya adalah gangguan mental. Oke, sedikit disclaimer dari adanya di slide ataupun foto yang telah saya cantumkan dalam video. Itu menggambarkan gambaran umum kasus artikel tersebut. Itu menggambarkan situasi darurat kesehatan mental di Indonesia pada tahun 2025, di mana dari 1 dan 5 orang itu mengalami gangguan mental. Gejala yang paling banyak dilaporkan adalah kecemasan dan depresi berat, di mana dua kondisi ini itu merupakan salah satu kajian di dalam psikologi abnormal. Ini menandakan bahwa meningkatnya prevalensi gangguan mental secara nasional yang patut menjadi perhatian secara terus-menerus, karena ini akan menjadi sebab dan titik di mana adaptasi, relasi sosial, dan produktivitas seorang individu itu akan terganggu secara terus-menerus, karena ini terkait tidak adanya gangguan depresi mental yang mereka. Oke, di sini saya akan meneruskan lagi. Oke, masuk ke kategori gangguan menurut DSM-5. Dalam psikologi abnormal, gangguan mental diklarifikasikan berdasarkan kriteria DSM-5, Diagnosis and Statistical Manual of Mental Disorders. Berdasarkan isi artikel, beberapa gangguan yang tampak relevan ialah yang pertama itu adalah anxiety disorders. Seperti generalized anxiety disorders yang bisa disingkat seperti GAD, itu merupakan sebuah panic disorders. Yang kedua, itu ada yang namanya depressive disorders seperti major depressive disorders yang bisa disingkat menjadi MDD. Selanjutnya, yang ketiga, itu bisa suicidal behavior disorders. Indikasi ini muncul dari bagian yang menyebutkan peningkatan kasus bunuh diri pada remaja yang termasuk dalam gangguan psikopatologi yang serius. Jadi, bisa kita simpulkan lagi bahwa di psikologi abnormal itu implementasinya dalam kasus ini, kasus gangguan mental, itu gangguan mental tidak boleh dianggap ringan karena itu berkaitan dengan fungsi adaptasi, relasi sosial, dan produktivitas. Nah, fungsi adaptasi yang dimaksud ialah ketika seorang individu mendapat masalah kesehatan mental dan mereka itu adaptasinya itu tidak berjalan dengan lancar, nanti akan ada kesulitan di saat dia itu adaptasi, seperti adanya ketika dia mengalami gangguan mental seperti kurangnya tidur, itu kan bisa masuk ke kesehatan mental. Nanti fungsi adaptasi yang diberikan oleh tubuh itu tidak akan berjalan secara normal, seperti pertumbuhan kuku, pertumbuhan tinggi badan, pertumbuhan berat badan, ataupun pembersihan sel-sel kulit itu tidak akan berjalan normal karena adanya masalah kurang tidur yang dihasilkan dari adanya kesehatan mental yang kurang. Yang kedua, itu ada yang namanya relasi sosial. Nah, ketika relasi sosial ini, ketika orang mengalami gangguan mental yang berlebih, mereka akan beranggapan bahwa aku lebih baik sendiri daripada bersama orang lain. Ini ada karena mereka itu kurangnya menangkap adanya open minded dari orang lain. Mereka beranggapan bahwa mereka tidak butuh relasi dan mereka hanya butuh sendiri untuk menenangkan waktu mereka yang katanya terkena kesehatan mental. Padahal di saat kita terkena kesehatan mental, itu kita sangat membutuhkan yang namanya someone total, yang namanya tempat cerita, yang dimana tempat cerita ini bisa menjadi tempat ataupun wadah untuk kita untuk mengurangi rasa gejala stres ataupun gangguan mental yang kita alami, seperti relasi sosial. Yang ketiga itu
akan ada sangkut pautnya dengan produktivitas yang kita jalani sehari-hari. Oke, jadi seperti ini, kesehatan mental kan tidak mesti dari adanya masalah-masalah pribadi, mesti mereka timbul dari ada masalah percintaan, sekolah, ataupun ekonomi dan lain-lain. Jadi saya akan membahas dari adanya kisah percintaan yang menjadi produktivitas mereka itu kesenjangannya produktivitasnya saat mereka mengalami gangguan tuh akan seperti ini. Oke, ketika mereka mendapatkan putus cinta ataupun ekonomi ataupun someone seperti itu lah, mereka itu produktivitas yang mereka ketika mereka mempunyai apa yang mereka sudah punya seperti cinta, ekonomi yang cukup, mereka pasti akan memproduktivitaskan sesuatu yang mereka jalani sehari-hari seperti sekolah, kuliah, dan lain-lain. Nah, ketika mereka bersandar suatu yang tidak abadi seperti cinta, ekonomi, ketika mereka hilang, produktivitas yang biasanya mereka itu sangat produktif, itu akan hilang karena adanya sesuatu hal yang tidak abadi seperti cinta dan ekonomi, seperti itu. Nah, lalu evaluasi diagnostik profesional itu harus menjadi bagian penting dari adanya sistem layanan primer. Nah, sistem layanan primer ini harus menjadi evaluasi diagnostik profesional, harus menjadi bagian penting dari layanan karena ini mencakup dari adanya pengobatan, salah satu pengobatan untuk gejala yang mengenai gangguan mental tersebut. Oke. Psikoedukasi dan rehabilitasi psikososial itu sangat penting dalam mengurangi beban jangka panjang. Oke, mungkin psikoedukasi dan rehabilitasi psikososial itu sangat penting dalam mengurangi beban jangka panjang. Oke, mungkin ini adalah salah satu cara pencegahan kita untuk psikoedukasi dan rehabilitasi sosial agar itu tidak ada lagi dan bisa mencegahnya dari adanya kesehatan mental. Oke, mungkin itu saja bisa saya sampaikan melalui presentasi yang sangat singkat dan tidak jelas, kurang jelas ini. Mohon lebihnya saya mohon maaf Bu Wida. Karena saya sudah sangat mumet dengan uas-uas saya dan saya berusaha, dan ini saya mengerjakan pada tanggal 18 ya Bu. 18 Juni agar tidak tabrakan dengan deadline lain, dan saya berusaha mengatur waktu agar saya tidak depresi ya Bu ya. Ini adalah salah satu cara saya agar tidak kesehatan mental saya itu, rohani saya itu baik banget mengerjakan sesuatu hal UAS yang mudah dulu seperti punya Bu Wida. Dan saya tetap berterima kasih pada Bu Wida telah memberikan UAS yang memang sangat fleksibel dibandingkan dengan dosen-dosen lain yang telah membunuh gangguan mental saya ini Bu ya Allah. Jadi saya mohon terima kasih dan terima kasih atas pengertiannya Bu Wida ya Allah. Semoga Bu Wida diberikan kesehatan, kelancaran dalam mengajar dan apapun itu. Assalamualaikum. Saya tutup dengan rasa hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.